Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wanita Penghibur episode 17. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. "Kenapa kamu menangis, Nak?" tanya Bu Rianti saat melihat Alena pulang lebih awal. Bu Rianti baru saja keluar dari rumah sakit pagi tadi karena kesehatannya mulai membaik. Alena pun sudah membayar biaya rumah sakit ibunya dengan cara berutang pada Bu Sonia. Dan uang hasil dia bekerja tiap malam menemani pria-pria tak berakhlak itu. Walaupun tiap harinya dia harus menghadapi berbagai masalah. Alena duduk di kursi ruang tamunya. Dia lupa bahwa ibunya sudah ada di rumah, sehingga dia tidak memperbaiki moodnya terlebih dahulu sebelum pulang. Saat dia menghapus air matanya, ibunya sudah terlanjur melihatnya. "Alena nggak apa-apa, Bu. Tadi kemasukan debu di jalan," jawab Alena berbohong. Tapi seorang ibu sudah pasti sangat mengenal putrinya. Dia tahu bahwa Alena sedang menutupi sesuatu darinya. Namun, dia juga tidak ingin memaksa putrinya untuk mengatakan semuanya padanya. "Tumben kamu pulang cepat, Nak. Bukannya kamu pulang nanti subuh? Apa restorannya cepat tutup malam ini?" tanya Bu Rianti lagi. "Iya, Bu, sengaja ditutup cepat," jawab Alena. Dia memang membohongi ibunya tentang di mana dia bekerja. Sebenarnya agar ibunya tidak khawatir, dan sudah pasti ibunya akan melarangnya jika dia tahu. "Bu, Alena ke kamar dulu ya," ucap Alena yang dijawab anggukan oleh Bu Rianti. Bu Rianti merasa khawatir melihat putrinya seolah memendam suatu masalah. Namun untuk saat ini dia ingin membiarkan Alena untuk tenang terlebih dahulu. "Biar besok saja aku tanya Alena. Semoga besok dia kembali ceria lagi," ucap Bu Rianti dalam hati saat membiarkan Alena berjalan masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Alena lalu menangis sejadi-jadinya, melampiaskan perasaannya yang begitu terluka. Di tempat lain, Arsya baru saja pulang ke rumah setelah mengantar Alesa pulang. Raut wajahnya lelah, kesal, tapi juga terlihat tak bersemangat. Adrian yang melihat Arsya baru saja masuk ke dalam rumah langsung menghampirinya dengan cepat. "Arsya, Alesa bagaimana? Apa kamu antar dia sampai di rumahnya?" tanya Adrian khawatir. Dia merasa bersalah karena dia yang pergi bersama Alesa. Namun Alesa harus pulang dengan Arsya karena telah membuatnya kesal. "Kamu pikir aku mau bawa dia kemana selain ke rumahnya?" jawab Arsya. "Syukurlah. Pak Tama bilang apa? Apa dia marah karena bukan aku yang mengantar Alesa?" "Aku tidak tahu, Rian. Tapi kamu diminta menemui dia besok. Mungkin saja dia marah. Alesa pasti akan menceritakan kejadian ini ke ayahnya. Kamu yang keterlaluan, Adrian. Kalau kamu mau sama Alena ya Alena, Alesa ya Alesa. Jangan ke Alena terus Alesa lagi dan begitu seterusnya. Aku sudah bilang, aku ikhlas kamu sama Alesa. Tapi kalau kamu buat dia sakit hati dan terluka, kamu akan berurusan sama aku, sahabatmu sendiri," balas Arsya tegas. "Maafkan aku, Arsya. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Tadi itu aku cuma mau melindungi Alena."
Melindungi. Itu artinya kamu masih cinta dan peduli, ya kan? Aku benar-benar tidak mengerti jalan pikiranmu itu. Arsya menghela nafas beratnya, kemudian berlalu masuk ke dalam kamarnya. Sementara Adrian masih berdiri mematung terdiam sambil memikirkan sesuatu. Pagi-pagi sekali Adrian sudah bersiap-siap. Dia berencana untuk ke rumah Pak Tama terlebih dahulu sebelum berangkat ke kantor. Ada rasa khawatir dalam hatinya karena akan berhadapan dengan Pak Tama, pria parubaya dengan wajah tegas itu. Namun bagaimanapun, dia harus menghadapi apapun yang akan terjadi. Bahkan walaupun Pak Tama memarahi atau mungkin menghajarnya karena telah menyakiti hati putrinya. Adrian baru saja sampai di rumah mewah itu. Sebuah rumah yang bahkan bisa membuat orang tersesat di dalamnya saking besarnya. Seperti biasa saat ke rumah itu, Adrian langsung saja masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu, sambil menyuruh pelayan memberitahu Pak Tama bahwa dirinya sudah datang. Beberapa saat kemudian, Pak Tama berjalan dengan langkah tegap dan tegas menghampirinya. Adrian pun langsung berdiri ketika melihatnya. "Pagi sekali kamu kesini," ucap Pak Tama, tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Iya Pak, Arsya bilang Pak Tama memanggil saya. Itu sebabnya saya kesini lebih dulu sebelum ke kantor," balas Adrian. "Ikut saya ke ruangan saya sekarang," pinta Pak Tama, yang langsung berjalan memutar arah menuju ruangan kerjanya. Ruangan tersebut merupakan ruangan pribadinya. Dia sangat suka berada di ruangan tersebut. "Baik Pak." Adrian pun mengikuti langkah Pak Tama dan ikut masuk ke ruangan itu. "Kamu apakan putri saya?" tanya Pak Tama tanpa basa-basi, menatap Adrian tajam. "Soal itu, maafkan saya Pak," ucap Adrian menunduk. Pak Tama menghela nafas. "Saya menyayangi kedua putri saya. Kamu jangan pernah berpikir bisa mempermainkan perasaan kedua putri saya." "Bukan seperti itu Pak," balas Adrian mencoba membela diri. "Lantas apa?" "Saya melihat Alesa pulang sambil menangis. Dia sudah cerita semuanya. Saya yakin putri saya Alena juga sedang menangis di sana. Kamu pikir itu bukan mempermainkan? Sekarang saya tanya, kamu pilih Alena atau Alesa?" tanya Pak Tama. Adrian terdiam membisu, tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Semua jadi serba salah baginya. Tiba-tiba saja Alesa langsung masuk ke dalam ruangan itu. Sedari tadi dia berdiri menguping di pintu yang sedikit terbuka. Tapi mendengar ayahnya menyuruh Adrian memilih, dia pun langsung bergegas masuk ke dalam. "Adrian sudah memilih aku, Ayah. Dia sudah berjanji padaku," ucap Alesa yang menjawab pertanyaan ayahnya itu. "Ayah tanya Adrian, bukan kamu," balas Pak Tama. "Kenapa diam? Bingung?" Alena itu hanya terlihat kuat saja, wataknya sama kerasnya seperti saya. Saya tahu dia di sana pasti menderita, tapi saya sudah punya rencana untuk memberikan dia haknya. Saya akan pastikan dia tidak akan kekurangan uang sepeser pun nanti saat saya tidak ada. Saya juga sudah dengar bahwa dia hanya ingin membalasku dengan cara membuat Alesa sakit hati. Aku ayahnya.
Karena wataknya yang sama sepertiku, aku tahu betul kalau Alena tidak berniat seperti itu. Dia mungkin memang marah padaku, tapi mendengar semua cerita itu, aku pastikan dia hanya ingin mengalah untuk Alesa, ungkap Pak Tama. Tapi ayah, aku sudah menanyakan kembali soal itu. Tapi dia dengan angkuh dan yakin mengatakan kalau dia tidak mencintai Adrian. Adrian juga sudah berjanji padaku akan mencintai aku dan dia sudah memilih aku. Untuk apa ayah mempertanyakan semua itu lagi? Alesa, ayah lebih tahu tentang kamu dan juga Alena. Bagaimana Adrian? Saya memberikan kamu kesempatan untuk memilih di antara kedua putri saya. Tapi, jika kamu sudah memilih salah satunya, jangan harap aku akan memberikan kesempatan padamu untuk memilih kembali. Putri-putriku bukan barang yang bisa kamu ganti sesuka hati. Ingat itu, ucap Pak Tama tegas.